Halo guys, kembali lagi di channel Novilin Vlog. Kali ini aku akan membahas sebuah video terbaru dari Aespa ya, yang mereka upload di official channel mereka sendiri di YouTube. Dan kali ini aku akan membahas sebuah video yang mana mereka lagi buka-bukaan banget tentang apa sih isi dari tas yang mereka bawa gitu ya. Nah, di sini aku akan nonton video part pertama karena part keduanya bakalan nyusul ya. Tapi oke lah, kita lihat part pertamanya dulu aja. Semestinya aku mau bikin yang langsung gabungin part 1 dengan part 2, tapi karena aku pikir-pikir mungkin mereka uploadnya bakalan uh, agak lama ya, istilahnya nggak langsung beberapa hari langsung diupload. Jadi ya udahlah, aku juga buatin per partnya. Jadi di sini aku akan bahas yang part pertama dulu. Oke, jadi tanpa lama-lama kita langsung lihat isi tas dari member Aespa, apa aja yang mereka bawa, apakah kita akan melihat kekonyolan mereka, dan apakah kita akan menemukan benda-benda aneh gitu ya. Nah, tanpa lama-lama kita lihat langsung aja video saat mereka buka-bukaan isi tas yang mereka bawa, oke? Oke, kita lihat dulu videonya ya guys ya. Oke, di sini aku gedein ya. Aku gedein dulu dikit biar kalian bisa kelihatan juga ya. Nah, di sini kita mulai aja ya guys ya. Oh ya, untuk subtitle bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kalian bisa langsung lihat aja langsung ya di official channel milik Aespa karena di sana udah jelas. Jadi kalian nggak perlu cari-cari channel lain yang mengupload English translate-nya atau bahasa Indonesianya, karena di official channel milik Aespa kalian udah bisa langsung melihat subtitlenya gitu ya, entah itu dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, rasanya udah ada semua. Jadi kalian tinggal aktifin aja CC-nya, jadi subtitlenya biar bisa langsung nyala gitu ya. Dan di sini tanpa lama-lama aku akan langsung lihat apa aja gitu ya yang mereka bawa gitu. Oke, kita mulai. Tampaknya seru ya. What's in my bag? Ya, apa yang ada di dalam tasku? Jadi mereka akan bener-beneran buka-bukaan isi tas yang mereka bawa gitu ya. Oke. Oke. Oh, tasnya berbeda-beda ya guys ya. Dominan warna hitam ya. Dan yang paling paling mencolok sih punyanya Winter sih, pink sendiri gitu ya. Tapi dilihat-lihat tasnya milik Winter sama Ningning itu bentuknya sama loh guys, cuma beda warna ya. Kalau yang Winter itu pink, yang Ningning itu hitam. Sedangkan yang istilahnya ukuran tas yang lebih besar itu dipakai sama Giselle sama Karina gitu ya. Oke, AirPod ya. AirPod, apakah itu aku nggak tahu lah ya. Karena aku nggak pakai Apple, jadinya aku nggak ngerti. Oh, masker guys, wow. Ningning bener-bener mematuhi protokol kesehatan ya selama COVID, bawa masker ya. Oh, obat tetes mata ya guys ya. Mask spray muka. Oke, di sini Winter udah komplain karena dia mengatakan Ningning juga kadang-kadang suka naruh sembarangan gitu ya barang-barangnya, dan kadang-kadang bisa ditaruh di tempatnya member lain gitu. Wow, bawa bawa telur guys ya. Wow. Oke. Tas mahal isinya telur ya guys ya. Yang jadi pertanyaan, apakah telurnya nggak apa-apa? Karena bawa telur di dalam tas itu cukup berbahaya ya. Pastinya itu telur yang mateng ya guys ya.
kayak telur rebus atau telur asin gitu ya. Kalau misalnya telur mentah dimasukin tas, aduh, asal jangan kalian dudukin aja, udah bersyukur banget itu. Oke. Jadi di sini Ningning juga membawa jepit rambut, sisir mini ya, oke. Tas mini, sisirnya juga mini, oke, masuk akal ya, masuk akal, logikanya ngena ya. Ya, jepit rambut dan apa itu? Sendok guys. Ngapain bawa sendok? Konyol. Sendok itu buat apa, Ningning? Buat nggetok orang atau kayak gimana itu? Lagi pula ya guys ya, konyolnya sih sendoknya itu nggak dimasukin kayak plastik atau tempat gitu loh, langsung dimasukin gitu doang. Kayak oke. Kalau yang masker oke, kalau yang spray juga oke, masih masuk akal. Dompet masuk akal. Terus itu apa lagi? Kayak alat memijat muka ya, atau memijat apa itu? Nggak jelas sih. Oke. Tampaknya member-member yang lain sudah menggoda Ningning, karena Ningning itu kalau misalnya sesudah make up itu biasanya langsung teler ya guys ya, dalam artian langsung tidur lagi atau istilahnya capek banget gitu. Jadi bagi member lain itu Ningning itu semestinya nggak ada waktu buat itu pakai alat yang buat muka itu. Sama ya, lagi-lagi Winter partner in crime ya, komplain dengan keberadaan sendok di dalam tasnya Ningning gitu ya. Dan hal kedua yang paling aneh sih, dua sih untuk Ningning ya, nanti aku bahas ya guys ya, dua hal yang cukup aneh dan konyol menurutku untuk Ningning gitu ya. Oke, di sini kita langsung beralih ke Karina gitu ya. Wow, Karina pouchnya itu memang legendary banget ya. Isinya lipstick semua guys ya. Lipstick segitu banyak itu buat apa? Toh yang dipakai cuma satu gitu ya. Masa semuanya dipakai semua gitu ya. Tapi sama Karina itu dibawa semua guys ya. Dan beberapa sih itu pemberiannya Winter ya kalau nggak salah. Dan satu lipstick tadi hampir sama dengan lipstick yang dibawa sama Ningning ya. Oke, di sini ada kayak makanan ya. Itu kayak makanan apa sih? Kayak kue lapis, kue bolu, kue apa itu? Mandelina. Yang entahlah, aku nggak ngerti itu kue apaan ya guys ya. Tapi di sini rasanya Karina itu bercerita bahwa kue ini dibelikan oleh Ningning ya. Dan semestinya Ningning itu membelikan kue itu untuk Winter gitu. Jadi Winter itu kayak awalnya kayak apa ya? Kayak istilahnya itu kayak ya asal ngomong gitu loh. Kalau misalnya makan Mandelin itu enak loh kayak gitu-gitu. Apa Ningning mau beliin atau enggak? Nah, Ningning dengerin itu langsung kayak oke, tunggu bentar ya. Nah, dia langsung keluar guys untuk ngebeliin kue mandelina, atau apakah itu nggak tahu, sekali lagi kue apa itu ya, mungkin kayak sejenis kue bolu kali ya kalau misalnya di Indonesia ya. Nah, itu Ningning langsung ngebeliin buat Winter, dan Winter pun akhirnya membagikan kue tersebut ke member yang lain gitu. Jadi masing-masing member, Karina dan Giselle juga punya kue yang sama gitu ya. Sweet banget ya semestinya ya, duo Magne ini ya. Meskipun
kelihatannya itu biang onar banget ya, biang kerok banget, partner in crime banget gitu, tapi ada sisi dimana itu mereka itu sweet banget. Ya setidaknya ya guys ya, setidaknya bukan biang onar mulu gitu ya, biar Karina dan Giselle juga uni lainnya nggak pusing kepala. Kalau misalnya biang onar mulu ya mungkin mereka itu bakalan cepet-cepet rehat mungkin ya, atau minta digantikan oleh orang lain gitu ya, karena kedua makna ini menurutku sih cukup troublemaker sih ya di dalam grup ya. Cuma beda kalau misalnya kalian ngikutin perbedaan Winter sama Ningning itu kelihatan jelas banget gitu. Meskipun sama-sama troublemaker itu tapi stylenya beda gitu. Sedangkan Karina dan Giselle itu meskipun sama-sama Uniline gitu, style mereka juga beda gitu loh pembawaannya. Jadi itu menarik banget sih menurutku. Dan by the way, Baswe, barang yang dibawa Karina itu dominan itu hal-hal yang berkaitan dengan Winter ya. Kalau misalnya kalian lihat dari tadi itu banyak banget kayak Winter, dan Winter itu kayak ngejelasin banyak. Rasanya sih beberapa barang yang dibawa Karina dominannya dari Winter sih ya. Jadi kalian para shipper yang nge-shipping Karina sama Winter sih pastinya seneng banget nih, karena ya aku rasa dari beberapa videonya Aespa dominan dari dulu tuh lebih cenderung lebih banyak momennya Karina dan Winter ya dibandingkan dengan member yang lain gitu. Ya beruntunglah kalian ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dibilang sih ya, karena ukuran tasnya Karina itu lebih besar, otomatis ya isinya lebih banyak gitu ya, lebih banyak daripada Ningning. Mungkin lebih banyak dari Winter juga karena memang ukurannya lebih besar. Jadi untuk kayak membawa minuman, makanan itu lebih memungkinkan untuk Karina ataupun nanti untuk Giselle ya, karena ukuran tas Giselle juga rasanya lebih besar dibandingkan Ningning ataupun Winter juga gitu. Cukup menarik isi kedua tas dari member Aespa ini di bagian pertama, yaitu tas milik Karina dan Ningning ya. Oke, ini adalah part keduanya ya, yang nggak tahu diupload kapan. Kalau misalnya udah diupload, aku bakal buatin part keduanya pastinya, jadi tenang aja. Aku pasti nonton, aku pasti nge-review juga opiniku. Oke, what in my bag ya with Aespa. Jadi ya itu adalah bagian pertama ini ya. Jadi oke, kita akan ngebahas tentang apa yang menurutku menarik ya guys ya. Jadi aku close dulu. Nah oke. Jadi di sini guys ya, aku akan membahas apa yang menarik setelah aku melihat video what in my bag part pertama gitu ya. Nah di bagian pertama otomatis hanya ada 2 member, jadi nanti di part kedua akan disusul dengan buka-bukaan tasnya Giselle dengan tasnya Winter gitu ya. Dan di sini otomatis hanya tasnya Ningning dan Karina, karena sebelum aku lupa, untuk Karina sendiri hal yang cukup menarik ya, hal yang cukup menarik dari sesi Karina itu adalah Karina itu kalau misalnya dilihat ya, nggak cuma di video ini aja, nggak cuma di bagian video waktu ngeluarin isi tasnya doang, tapi kalau kalian lihat waktu mereka ke musik show gitu atau preview foto atau apapun yang diambil oleh fanset My di Korea gitu ya, kalian bisa lihat kecenderungan dan kesukaan member Aespa saat memilih tas yang mereka pakai gitu ya. Memang kecenderungannya kalau misalnya dilihat ya, Karina itu lebih dominan membawa tas yang lebih besar ukurannya gitu ya dibandingkan member yang lain. Ya mungkin karena sifat keibuan ataupun bisa kalian sebut dengan mungkin ke posisinya dia sebagai leader juga. Jadi dia kemungkinan
membawa barang yang lebih banyak, entah itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk member yang lain gitu ya. Seperti yang kalian lihat di video part pertama, di mana member Aespa itu mengeluarkan isi tas dari Karina sendiri, kalian bisa lihat ya, kalau bisa dibilang itu 50% itu barangnya Karina, memang istilahnya itu barang-barang milik Karina. Terus yang 30% itu barang-barangnya Winter ya, entah itu pemberiannya Winter atau apapun. Terus yang 20% itu adalah barang-barang yang diberikan oleh Ningning gitu ya, atau Ningning memberikan makanan atau minuman ke Karina. Jadi semuanya masuk ke tasnya Karina semua di sana. Jadi barang-barang yang berkaitan dengan Winter bisa kalian lihat itu kayak vitamin-vitamin ya. Tadi itu kayak istilahnya kayak apa ya? Vitamin, terus kalau nggak salah tadi lipstick ya, beberapa lipstick, 2 lipstick kalau nggak salah. Terus ada satu lagi case-nya AirPod ya, kalau nggak salah, tempat nganu telinga itu mendengarkan musik itu, tapi casingnya ya, yang bentuknya seperti Olaf. Nah, itu adalah hadiah pemberian Winter untuk Karina. Jadi dominan sih 30% sih barang-barang yang dibelikan oleh Winter. Sedangkan untuk yang Ningning, kalau misalnya kalian perhatikan ya, Ningning itu memberikan makanan ya, kue mandeline itu yang asalnya memang dibelikan Ningning untuk Winter, namun sama Winter juga dibagikan ke member yang lain. Terus yang kedua adalah minuman ya, kayak teh gitu, yang juga dibelikan oleh Ningning untuk Karina, karena Ningning tahu Karina suka banget sama minuman teh itu gitu ya. Jadi Ningning membelikan minuman itu juga untuk Karina gitu. Terus yang ketiga adalah obat kumur ya guys ya, obat kumur. Kalau misalnya kalian perhatikan, Winter juga tadi sempat menyinggung Karina, rasanya kamu menyisakan sedikit sisa obat kumur itu untuk Ningning gitu ya. Aku nggak tahu apakah member Aespa ini istilahnya itu membagi dua bagian gitu ya. Mungkin Karina itu membagi obat kumur dengan Ningning, sedangkan Giselle membagi obat kumur dengan Winter, ya siapa yang tahu gitu ya. Tapi yang dari video part pertama sih, Winter menyebutkan Karina itu istilahnya menyisakan sedikit obat kumur itu untuk Ningning gitu ya. Jadi ya bisa dibilang seperti itu tadi, 30% itu barang-barang yang berkaitan dengan Winter, dan 20% itu barang-barang yang berkaitan dengan Ningning. Dan sedangkan 50%-nya sendiri itu barang-barang yang memang berkaitan untuk Karina sendiri. Jadi menurutku ya, opiniku pribadi, entahlah menurut kalian kayak gimana, yang pasti menurutku sih wajar kalau misalnya Karina itu membawa tas ukuran besar, karena sebagian itu memang dia membawa barang-barang yang berkaitan untuk dirinya sendiri, dan sebagian barang yang berkaitan dengan kedua makne lain gitu ya. Jadinya duo makne ini istilahnya juga barang-barangnya itu ada di tasnya Karina, entah itu Karina yang memang menyiapkan untuk mereka, atau istilahnya ya berbagi dengan mereka, ataupun barang-barang yang istilahnya dibelikan oleh duo makne lain ini untuk Karina gitu ya. Entah itu dititipkan, entah itu dikasih oleh Ningning atau Karina atau Winter mungkin untuk Karina, siapa yang tahu. Tapi dominannya sih seperti itu gitu ya dari video kali ini. Jadinya nggak heran sih kalau misalnya Karina yang ngebawa tas segede gaban gitu ya. Jadi menurutku setelah melihat video ini sih oke, wajar gitu. Maka dari itu untuk Karina sendiri kalau membawa tas yang ukuran gede kayak gitu ya, mungkin ya isinya ya sebagian miliknya dan sebagian barang-barang milik makne lain juga gitu ya. Nah, untuk Ningning, sekarang kita akan membahas tentang Ningning. Nah, Ningning itu kembali lagi yang seperti aku katakan sebelumnya ya, di opiniku yang lain juga saat aku membahas video Aespa, Ningning itu mempunyai sifat kekanak-kanakan. Mungkin ya karena memang dia itu usianya lebih muda gitu ya. Dari barang yang dia bawa sendiri itu istilahnya itu lebih gimana ya, maksudnya lebih simple,
lebih istilahnya butuh nggak butuh juga dibandingkan barang yang dibawa sama Karina gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat isi tas Karina itu banyak vitamin, banyak parfum, terus banyak lipstick, kosmetik istilahnya kayak gitu, terus banyak makanan dan lain sebagainya. Tapi isi tas dari Ningning itu agak aneh gitu ya. Istilahnya memang dia ngebawa barang yang istilahnya itu semestinya penting nggak penting juga gitu. Barang yang penting nggak penting menurutku adalah salah satunya sendok gitu ya guys ya, sendok. Terus kayak gitu um, kayak gantungan kunci ya, gantungan kunci yang katanya diberikan oleh salah satu temannya Ningning. Berarti teman itu bener-bener berarti banget buat Ningning ya, sampai gantungan kunci yang dibelikan oleh temennya dari Disneyland itu dibawa kemanapun oleh Ningning ya. Disebutkan sama Winter sama Karina juga ya, karena mereka juga bilang gantungan yang selalu dibawa sama Ningning gitu. Berarti gantungan kunci itu atau orang yang memberikan gantungan kunci itu adalah salah satu teman yang bener-bener akrab banget sama Ningning gitu ya. Entahlah itu siapa, tapi barang-barang tersebut itu semestinya sih penting nggak penting juga semestinya, tapi selalu dibawa sama Ningning. Jadi menurutku sih Ningning itu memiliki sifat masih kekanak-kanakan juga gitu. Dan barang yang dibawanya juga nggak masuk akal gitu ya. Sekali lagi nggak masuk akal, kayak sendok gitu buat apa? Karena kalau misalnya kita keluar makan, otomatis lah di tempat makan juga dikasih sendok garpu gitu ya, ataupun dikasih supit gitu. Terus ngapain lagi ngebawa sendok gitu ya? Kalau misalnya Ningning ngebawa sendok, mungkin logikanya kalau misalnya aku berpikir mungkin dia bawa bekal sendiri gitu ya. Nah masalahnya kalau misalnya bawa bekal sendiri, kenapa bekalnya nggak ditunjukin gitu? Kenapa sendoknya doang gitu? Jadi itu doang sih menurutku yang cukup nyentrik, aneh gitu ya, dan bisa dibilang cukup lucu sendiri sih. Dan sendoknya sih antik banget kayaknya ya guys ya. Bener sih katanya Winter atau Karina, kayak sendok yang ada di museum, karena bentuknya aneh juga gitu, nyentrik gitu. Dan ngena banget sih. Dan satu lagi, mungkin bagiku kayak ngebawa telur ya, telur entah itu telur setengah mateng, entah itu telur asin, itu kayak aneh dan nggak masuk dalam logika aja gitu loh. Buat apa? Buat apa gitu loh. Istilahnya ya itu kembali lagi, kalau misalnya memang istilahnya sering bawa bekal sendiri atau kayak gimana, mungkin kita ngebawa bahan-bahan yang mendukung uh, bekal kita gitu ya. Misal sendok, garpu, sumpit, ataupun kayak mungkin makanan kering lainnya untuk menambah makanan yang kita makan gitu ya. Nah, Ningning bilang dia suka banget makan kayak telur itu ya, istilahnya itu kayak telur asin ya. Telur yang istilahnya rasanya asin ya, otomatis di Indonesia penyebutannya telur asin gitu ya. Itu sering banget dimakan sama bubur gitu ya, kayak bubur atau apa ya, dia ngomongnya itu bubur atau apa ya. Kalau nggak salah sih menurutku bubur ya, entah itu bagi dia itu dimakan sama apa ya. Nah tapi memang bener guys, untuk orang Asia apalagi kayak orang Chinese dan lain sebagainya, telur asinnya memang pasangan idealnya itu sering banget dimakan sama bubur gitu ya. Istilahnya kan bubur itu rasanya hambar, maka dari itu dikasih telur biar ada rasa asinnya gitu loh. Jadi waktu makan itu lebih enak. Mestinya juga nggak cuma telur asin doang sih, banyak kayak komponen-komponen lain. Tapi yang di sini yang lucunya, Ningning cuma ngebawa telur asinnya doang. Apakah dia memakan makanan lain dengan menambahkan telur asin juga kita nggak tahu ya. Karena sendok dan telur asin itu istilahnya memang spesial dia bawa gitu loh. Jadi itu adalah hal yang menurutku cukup aneh dan nyentrik gitu ya. Hal yang cukup mengejutkan juga gitu untukku. Ya. Sebagai orang yang kayak what? Gitu loh. Ya mungkin aku berpikir Ningning itu memang kayak istilahnya itu troublemakernya Espa lah sebagai Magnelline gitu ya. Tapi
nggak sampai kepikiran juga dia bakalan bawa sendok dan telur asin juga kemana-mana di tasnya gitu loh. Baru kali ini yang kayak, what Ning, ngapain lu bawa gituan gitu loh. Jadinya oke sih, cukup surprise sih. Jadi menurutku sih untuk video what in my bag kali ini tuh cukup lucu, cukup menarik sebenarnya. Jadi aku nggak sabar untuk melihat apa sih yang dibawa sama Winter dan Giselle gitu ya. Karena bagiku sih oke lah, kalau Karina itu masih masuk akal gitu kan, masih oke, masih normal lah. Tapi untuk Ningning itu udah kayak sebagian aja udah, ini sebagian rasanya nggak normal sih, kayak aneh banget gitu loh. Dan aku nggak sabar sih nunggu apa sih yang dibawa Giselle sama Winter, apakah bakal lebih nyeleneh lagi, lebih aneh-aneh lagi, atau Giselle sama Winter itu masih normal gitu ya, masih membawa hal-hal yang masih di dalam logikaku dalam berpikir gitu ya, masih nyambung gitu. Kalau misalnya ada yang sejenis dengan Ningning lagi yang bawa aneh-aneh lagi sih, rasanya sih nggak ngotak sih, bener-bener super absurd gitu, kayak aneh banget. Tapi oke lah, memang itu adalah hal yang mereka sukai gitu ya. Sampai kepingin banget makan telur asin gara-gara Ningning gitu ya. Jadi ya oke lah guys, aku bakal makan telur asin kapan-kapan gitu ya. Jadi gitu sih menurutku untuk opini kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah kalian juga terhibur? Dan satu lagi guys ya, tambahan nih ya, tambahan banget, aku nggak tahu apakah kalian juga menyukai saat Ningning itu lagi ketawa gitu ya. Bagiku momen saat Ningning lagi ketawa itu kayak seru banget gitu, kayak dia tuh kayak nunjukin hal itu tuh asik banget, lucu banget gitu. Dan memang lucu banget gitu, apalagi waktu dia ketawa itu memang kayak lepas banget, kayak nggak dibuat-buat juga. Dan ketawanya juga sama kayak orangnya guys ya, istilahnya tuh unik banget gitu loh. Jadinya dengerin dia ketawa itu aku ngerasa lucu banget gitu loh. Kadang itu ngeliatin dia ketawa itu justru lucunya karena ngeliatin dianya gitu, bukan apa yang sedang diketawain sama mereka. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak lihat subtitle bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, otomatis kan awal-awal kita nggak akan ngerti kan, kayak mereka ngomong apaan sih, ngetawain apa sih kan, kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya Ningning lagi ketawa, otomatis itu juga ikutan ketawa karena ketawanya itu udah lucu gitu loh. Gimana menurut kalian, apakah sama denganku? Tapi sih kalau aku sih kayak gitu guys. Jadi bagiku sih ketawanya Ningning itu unik banget dan bikin nagih gitu ya. Ya aku pinginnya sih Ningning terus happy sih, karena ya itu secara nggak langsung itu dia juga bikin suasana di grup Espa itu makin menarik dan bikin hal-hal nyeleneh yang bikin lucu juga gitu. Jadi menurutku Espa itu istilahnya itu imbang gitu guys ya, antara member-member yang berpikirnya itu normal dengan member-member yang agak di luar logika gitu ya. Jadinya seru sih ngikutin mereka, itu seru banget. Jadi gitu aja untuk opiniku kali ini. Jadi aku akan nunggu lagi video part keduanya mereka dan bakalan lihat gimana gitu ya. Jadi ditunggu aja. Kalau misalnya kalian juga suka, kalian bisa langsung nonton di official channel milik Espa ya. Di sana, karena di sana juga ada subtitlenya langsung, jadi kalian bakalan lebih ngerti pastinya. Jadi ya seperti itu guys. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga aja kalian terhibur. Oke? Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan memberikan like ya. Hanya sebagai pemberi semangat aja. Ya, hitung-hitung kayak ngasih semangat gitu aja deh guys ya. Karena dukungan kalian itu memberi semangat buatku untuk membuat konten-konten Espa lainnya juga gitu ya. Jadi gitu doang, dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye guys, thank you. Ditunggu ya part berikutnya. Bye bye. Peace.